Suba sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Selain Abdul Ghani Kasuba, KPK juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Sebagian dari tersangka merupakan pejabat di lingkungan Provinsi Maluku Utara, di antaranya Saudara Ajudan Gubernur, Kadis Perumahan dan Permukiman, Kadis PUPR, Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa, serta 2 pihak swasta. 6 tersangka telah ditahan KPK, sedangkan 1 lainnya akan segera dipanggil KPK. Dalam operasi tangkap tangan kali ini, KPK menyita uang 725 juta rupiah. Uang ini merupakan bagian dari penerimaan suap sejumlah 2,2 miliar rupiah. KPK menyebut uang suap ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan Abdul Ghani Kasuba. Sebagai bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AGK, AH, DI, RA, RI, dan ST, sedangkan tersangka KW segera kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan yang bersangkutan untuk hadir ya kerjasama dengan KPK untuk memenuhi panggilan KPK. KPK menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam 2 kasus suap. Abdul Ghani Kasuba diduga menerima suap dari para kontraktor yang memenangkan proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Selain itu, Abdul Ghani Kasuba diduga juga menerima uang para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di lingkungan Pemprov Maluku Utara. KPK juga membeberkan modus suap Gubernur Maluku Utara. KPK menyatakan Gubernur Abdul Ghani Kasuba memerintahkan Kadis Perumahan, Kadis PUPR, dan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Nilai proyek diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah. Dalam proyek tersebut, Gubernur Abdul Ghani ikut menentukan pihak yang memenangkan proyek. Gubernur juga menentukan besaran setoran dari para kontraktor. Agar anggaran bisa dicairkan, Abdul Ghani juga memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50%. Uang suap diserahkan secara tunai maupun melalui rekening penampungan. Adapun buku rekening dan kartu ATM dipegang ajudan gubernur yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.